Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala aidan wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah sebanyak-banyaknya untuk mendulang amal akhirat di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sekian tujuan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab neraka. Hidup sesudah mati menjadi keyakinan kita itu ada dua tempat. Surga, kalau dari surga, di neraka. Makanya doa kita atau sering disebut dengan doa sapu jagat. Kalau orang berangkat haji itu kalau nggak bisa doa-doa lain dia disuruh menghafalkan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat dan hindari kami dari siksa neraka. Tentunya untuk terhindar dari azab Allah yang sangat mengerikan ini, yang sangat panas ini. Ya, saya sangat tahu panasnya neraka itu karena saya sering melihat pengecoran logam. Ya. Kalau panasnya kita masa air kan antara 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah, ketika kita mencairkan yang namanya aluminium itu sampai 660 derajat Celcius. Tatkala kita cairkan yang namanya tembaga itu sampai 1040 derajat Celcius. Ketika yang namanya baja mencair itu sampai 1700-1800 derajat Celcius. Lalu setelah kita coba melihat pengecoran logam yang sangat panas ini, maka lalu saya sering berikan ilustrasi kepada jemaah, lalu berapa panasnya neraka itu. Kok orang terlalu berani melanggar larangan Allah, ya terlalu berani untuk masuk ke dalam neraka. Malah ada selebriti ingin memesan tempat di neraka. Ini kan konyol ini. Ya, konyol seperti itu. Nah, ada hadis yang menginformasikan bahwa panas api neraka itu 200 kali panasnya api dunia ini. Nah, kalau 200 kali, berarti kalau standarisasinya air yang panas mendidih 100 derajat, ya kalikan aja 200 kali 100 derajat. Itu sudah berapa ribu derajat Celcius. Jadi panas sekali. Nah, lantaran itu
Bagaimana caranya kita menghindari diri dari azab Allah ini? Yaitu dengan cara bahwa kita melaksanakan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala rupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain penyebab orang masuk neraka kaitannya dengan akhlak ialah orang dimasukkan oleh Allah, diazab oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah, dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena dia membangun akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek itu. Ya, akhlak yang jelek itu. Ya. Dia mencuri, dia jadi koruptor, ya. Dia jadi pembegal, dia curang, dia dusta, ingkar janji. Nah, itu penyebabnya orang dimasukkan ke dalam neraka. Ada potongan ayat juga yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Dari azab neraka. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama kali kita menghindari kemarahan Allah yang berupa azab neraka ini ialah, ya, dalam kehidupan ini jangan sampai kita melupakan tugas pertama dan utama kita dimunculkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Misi pertama dan utama sekali kita dihadirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk beribadah. Nah, ibadah itu sebelah kanan kita sebut ibadah mahdhah, sebelah kiri kita sebut dengan ibadah muamalah. Dalam ibadah mahdhah ini ada puncaknya yaitu yang namanya sholat. Kalau kita tarik benang merah, maka tugas pertama dan utama sekali manusia dimunculkan di muka bumi Allah ini untuk sholat. Untuk sholat. Lantaran itu, jangan sampai lalaikan anak-anak kita dididik untuk sholat. Untuk sholat. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, boleh anak kita dipukul. Ya, dengan pukulan edukasi, dengan pukulan pendidikan. Dilatih sejak kecil yang namanya anak itu untuk mendirikan sholat. Nah, kadang-kadang kan ada orang tua ini rajin, dia sendiri membangun kesalehan individual, dia ke masjid, subuhan ke masjid, pengajian, ayah ibu, tapi dia lupakan anaknya. Dia lupakan keluarganya. Jadi dia hanya membangun kesalehan individual, kesalehan istrinya, kesalehan dirinya, dia lupa terhadap anaknya. Artinya, supaya sama-sama terhindar dari azab neraka ini, maka ada di rumah itu yang namanya dakwah. Ada dakwah yang simultan. Yang suami berdakwah kepada istri, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka itu. Maka gimana caranya sama-sama kita terhindar dari siksa neraka? Maka harus ada dakwah di rumah ini. Istri harus berdakwah kepada suami. Suami harus berdakwah kepada istri. Ya. Bapak, ibu, suami istri berdakwah kepada anak. Anak juga harus berdakwah kepada bapak. Jadi terbangun dakwah di rumah ini dalam rangka untuk kita menghindari diri dari siksa neraka itu. Kenapa? Supaya kita rajin beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat ini. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Nah, begitu pentingnya yang namanya ibadah ini menghindari diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang namanya neraka. Ya, jangan main-main dengan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Lalu ada satu hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jemaah jin dan manusia. Mereka memiliki otak, memiliki pikiran, memiliki kalbu, hati, tapi tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah, tidak memakai untuk memikirkan kemauan-kemauan Allah. Ya. Lalu dia memiliki yang namanya penglihatan, dia tidak memakai penglihatannya untuk melihat, ya, ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, kemauan Allah. Ya, tidak melihat
bagaimana kondisi umat ini, bagaimana orang yang melanggar larangan Allah, bagaimana orang berbuat tidak pernah dipakai penglihatannya itu loh. Lalu yang berikutnya ialah kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berikutnya ia dia diberikan yang namanya pendengaran tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia tutup telinganya dari nasihat-nasihat untuk membangun kebaikan ini. Ya, kekeh dengan pendiriannya, kekeh dengan nafsunya, kekeh dengan pendirian menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang semacam ini yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bandel semacam ini sudah diberikan peringatan demi peringatan, sudah diberikan berbagai macam cara supaya tidak zolim terhadap umat ini, tidak zolim terhadap rakyat jelata, tidak zolim terhadap bangsanya, masih terus saja. Maka Allah mengatakan orang yang semacam ini ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu sama dengan binatang, kata Allah. Sama dengan binatang. Ya. Bal hum adal, kalau ada binatang lebih rendah dari binatang, ya seperti itu kayaknya. Seperti itu. Ya. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita akan penuhi neraka jahanam itu dengan jemaah jin dan manusia. Dia punya kepala, dia punya pikiran, dia punya akal, dia punya hati, gak dipakai ya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dia punya penglihatan, gak dipakai juga. Dia punya pendengaran, gak dipakai. Semua nasihat-nasihat dibuang oleh dia. Tertutup semuanya ini. Makanya Allah mengatakan dicap hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum azabun azim. Ya, ditutup hatinya, ditutup pendengaran, ya, ditutup kelihatannya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian singkat ini menggugah diri kita masing-masing bahwa kita bertanggung jawab seluruhnya keluarga rumah tangga untuk mengentas keluarga kita dari siksa yang namanya siksa neraka itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.